Halo e-commerce, sekarang ini work from home atau PSBB atau lockdown atau apapun itu istilahnya, nggak tahu ini sudah hari keberapa ya. Kalau dibilang bosan sih ya pasti bosan. Cuman biar tidak terlalu bosan banget, kalau gua akhirnya berkreasi juga bikin konten aja sih. Dan sekarang untungnya bisa bikin lagi bincang e-commerce. Nah, jangan heran dulu, bincang e-commerce ini cuma berdua. Ini spesial sebenarnya, eksklusif, eksklusif. Ini sebenarnya dulu tahun 2011, 2018 sih kalau nggak salah. Salah satu dosen ilmu komunikasi itu. Kalau lihat mukanya sih pasti semua udah pernah kenal. Dan tadinya ide ini dari tahun 2019 sih, cuman waktu itu yang bersangkutan nggak berkenan, malu lah atau apa gitu. Untungnya karena situasi kayak gini, jadi dengan kecanggihan teknologi juga gue bisa remind lagi, kira ada bincang-bincang. Ternyata dia mau, gue senang banget akhirnya dari lama sekarang bisa terrealisasi. Kesempatan kali ini bincang e-commerce with Miss Ella. Miss Ella, apa kabar lu, La? Hai, baik. Baik. Oh, kayaknya udah semakin fresh, getting happier nih sekarang. Masa sih? Ya. Gitu aja. Sekarang puasa lancar lah ya. Semoga nanti puasa lu lancar. Alhamdulillah. Sampai hari raya, terus nggak bisa mudik ya. Enggak. Jadi masih di. Sebenarnya sih baru balik dari Padang juga. Kemarin beberapa bulan di Padang. Cuma pas bulan Maret itu udah stay Jakarta bolak-balik gitu. Jadi ya apa ya, kalau mau gara-gara corona mau mudik ya sebenarnya sih momennya aja bisa ngumpul di hari Lebaran. Tapi kalau memang nggak diizinin buat mudik, ya udah. Maksudnya kita kan kayak gini lah. Mungkin pas hari Lebaran nanti kita bisa video call. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana, syukuri aja. Iya, walaupun nggak ideal kali ya, cuman ya demi kesehatan semua orang gitu kan, jadi kita sedikit membatasi kayak gitu. Nah, lah sebenarnya lu S1 komunikasi di UNAN kan ya? Iya. Nah, kenapa sih lu kuliah nih tertariknya dengan bidang ilmu komunikasi waktu kuliah dulu? Nah, sebenarnya ya mungkin dulunya stigma orang tua atau misalnya kalau soal angkatan Ella itu kan dari kecil tuh kayak kalau nggak mau jadi dokter, kalau nggak mau jadi pilot, mau ya yang biasa lah gitu kan. Nah, ketika mau masuk kuliah itu pilihan pertama kedua itu tetap kedokteran, sampai semua bentuk ujian baik mandiri maupun yang nasional. Kalau istilah dulu kan SPMB ya kalau nggak salah. Sekarang kan ya, MPTN. Sekarang ya dulu SPMB. Ya angkatan lulus SPMB. Ya. Jadi baik ujian mandiri masing-masing universitas yang memang jadi pilihan atau tujuan itu Ella milihnya kedokteran. Nah, jadi waktu sebelum yang nasional itu Ella awalnya nggak lulus karena mungkin terlalu tinggi ya, ngambil di kedokteran UI. Terus karena sebenarnya yang lebih ketakutan itu sebenarnya orang tua dulunya takut daripada ntar nggak lulus, nganggur, segala macem lah gitu kan. Akhirnya dibilang, Kak coba ngambil IPC deh gitu. Maksudnya mungkin kita punya cadangan buat pilihan selain kedokteran gitu kan. Terus ya udah ikut. Terus kemudian pas ujian pilihan pertama kedua tetap kedokteran, pilihan ketiga ilmu komunikasi. Nah waktu itu ilmu komunikasi UNAN masih tahun kedua.
Karena kan masih baru tuh ya? Iya, karena adanya itu tahun 2008. Nah, waktu tahun Ella itu tahun kedua. Nah, ternyata lulus. Kalau dulu kan selain yang online juga ada di koran kan, nama-nama kita gitu loh, se-Indonesia. Nah, akhirnya lulus ilmu komunikasi. Malah nangis, gak mau gitu kan. Soalnya menurut Ella juga pertama, ilmu komunikasi itu baru. Dimanapun mungkin ya termasuk baru lah gitu kan. Dan mungkin kalau di kalangan anak SMA dulunya gak terlalu yang gimana gitu. Kalau yang semakin kesini kan ada udah memperlihatkan gitu kan, jurnalistik, jadi kayak enaknya profesi itu tuh kelihatan, tapi kalau dulu tuh belum ada gitu. Terus akhirnya ya udah daftar dulu aja, daftar ulang. Kemudian Ella tetap nih ikut tes-tes yang mandiri yang sesudah SPMB gitu. Kemudian karena mikir ujian mandiri kalau lulus yang ini nih biayanya nggak dikit gitu. Sebenarnya orang tua waktu itu udah masukin di kedokteran Unisba Bandung. Ya, cuma orang tua perempuan nggak ngizinin, mama nggak ngizinin, nggak boleh lah gitu kan, karena belum pernah merantau. Ya, akhirnya ya udah deh jalanin, udah masuk ospek segala macem, sampai yang paling lucu itu waktu ospek. Waktu itu senior pada nanyain, siapa di sini yang milih ilmu komunikasi pilihan terakhir gitu kan. Awalnya nggak berani karena pasti dimarahin lah, pasti dipanggil, ditarik segala macam. Kalau dulu kan ospeknya tau lah. Ya, masih kayak gitu-gitu. Ya, masih kayak gitu. Nah, akhirnya gimana ya? Pas giliran Ella ditanya, itu waktu itu masih yang grup cewek gitu lah, cewek cowok lagi dipisah. Terus senior cewek ini nanyain, kamu ilmu komunikasi pilihan berapa gitu kan? Pilihan 3 kak gitu. Pertama apa? Kedokteran. Kedua kedokteran gitu kan. Terus jadi kamu langsung lah marah segala macam. Kamu milih ilmu komunikasi emang kamu nggak tahu? Udah ya udahlah, ya terima, akhirnya jalanin. Mungkin kalau semester 1 semester 2 mah masih yang paket ya. Jadi misalnya kayak yang umum, sosiologi, pengantar. Ella waktu itu melihat video salah satu dosen Ella, kayak menarik aja gitu loh. Mungkin Pak Jo juga kenal salah satu dosen Ella yang namanya Bu Yesi. Kan teman akrab kan. Nah, jadi waktu itu beliau paling unik penampilannya, bener paling unik. Maksudnya kalau di universitas andalas dari jurusan apapun, kalau dosen tuh ya merata lah gitu kan. Tapi dosen yang satu tuh enggak gitu loh kan. Penampilannya itu yang ya beda sendiri. Kemudian Ella sempat cerita apakah, nah satu poinnya Ella tuh termasuk orang yang lebih suka ke komunikasi tertulis. Jadi memang dari kecil itu hobinya nulis. Jadi untuk ungkapin pendapat, ungkapin apa segala macam itu lebih tertariknya nulis daripada lisan. Nah, salah satu unsur Ella faktor nggak mau masuk komunikasi itu takutnya nanti ngomong di depan publik, terus ya pokoknya jadi show off lah gitu kan, sementara fisiknya nggak bisa gitu. Akhirnya nanya-nanya, cerita-cerita ke beliau. Memang sih kalau beliau emang percaya dirinya terlalu tinggi. Nah, sorry buat meme Yesi, tapi memang itu yang menjadi salah satu ketertarikan. Kemudian ketemu dengan dosen PR juga, basicnya PR, tapi mungkin beliau lebih banyak pembicara di semua jurusan lah kayaknya. Itu Bapak Yulian Davis. Oh. Nah,
Ya, Iya, udah iya. Andre. Nah, terus juga kalau yang lainnya sih bukannya gimana-gimana, semuanya punya passion masing-masing gitu. Tapi kayak dosen, ngerti nggak Pak? Iya, 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 Kalau iya. kalau kalau Memiesi ini lebih kepada, gue pengen deh jadi orang atau PR atau dosen nantinya yang seperti beliau gitu loh. Jadi kayak sebenarnya dosen ini tidak hanya ilmunya aja, tapi kayak ketertarikan secara personal, misalnya penampilan atau misalnya yang lebih ke gaya komunikasinya itu perlu ternyata gitu. Jadi kayak nggak boring gitu loh. Kalau misalnya yang dosen-dosen senior kan, apalagi kalau dulu-dulu tuh masih yang killer, terus misalnya yang kayak dosen tua lah gitu loh. Jadi yang terlalu kaku. Jadi belum dapat feel-nya. Jadi pas semester 3, semester 4 mulai menjurus ke public relation, media relation. Jadi yang berhubungan dengan lebih konsentrasi lah ilmu komunikasinya. Padahal memang waktu di UNAN itu ilmu komunikasinya belum ada konsentrasi. Cuma Ella udah langsung tertarik gitu. Akhirnya ikut beberapa lumayan deket kan, dulu awalnya lumayan deket, terus akhirnya makin deket, ikut project-project beliau gitu kan, Bu Yesi. Terus yang kayak, ternyata begini ya, akhirnya ketemu dengan Bapak Wali Kota salah satu kota di Sumatera Barat gitu kan, ketemu dengan salah satu pengusaha, kemudian bagian humas perhotelan segala macam. Jadi semakin ternyata asik ya, ada kayak dinamika tersendiri buat diri Ella gitu loh. Yang awalnya nggak terlalu tertarik dengan ilmu komunikasi, tetapi akhirnya begini ya, ternyata lebih asik gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa sih Ella bayangin kalau misalnya Ella lulus jadi dokter, mungkin yang dikutik masalah pengobatan segala macem kan. Nah, kalau ini lebih banyak ketemu orang gitu, ketemu berbagai jenis pekerjaan malah gitu kan, berbagai jenis ruang lingkup yang menurut Ella sih ini menjadi suatu tantangan, walaupun memang basic Ella itu lebih kepada komunikasi tertulis. Jadi contohnya aja ya Pak ya, dulu waktu proyek penelitian bareng Memiesi atau dari dosen-dosen yang lain, itu Ella lebih ke arah laporan. Jadi lu nulis laporannya tugas Ella tuh malah di laporan gitu loh. Nah, malah tim-tim yang lain itu yang melakukan wawancara segala macam. Tapi makin ke sini ketika Ella disuruh waktu itu, ya namanya masih mahasiswa kan ya, mau nggak mau ngikut project, disuruh ke sini, kemudian wawancara orang, itu tuh benar-benar menjadi pengalaman terbaik dan pertama kali Ella waktu itu penelitian tentang penonton TVRI, karena kan kita tahu TVRI stasiun tertua yang sekarang makin lama makin mati ya. Apalagi waktu itu tuh memang di kota Padangnya saja itu hampir dikatakan tidak ada yang menonton. Makanya kita ngambil sampelnya itu ke luar kota Padang yang masih kategorinya tuh masih pedalaman lah gitu ya. Kota-kota cuma masih kental tentang tradisionalnya gitu. Jadi kita penelitian di sana, ketika itulah dari pagi sampai malam dan pagi lagi, Ella nggak tidur karena pendekatannya itu beda banget. Terkadang ketika kita masuk ada kita nyamperin nih mereka
kemudian mereka tahu kita dari kota atau ingin melakukan wawancara, mereka tertutup. Mereka langsung, bahkan yang paling sedihnya itu kita baru masuk pagar rumahnya itu langsung ditutup. Padahal ada orang di dalam dan kita tahu, dan mereka taunya kita memang mau wawancara. Akhirnya ya pokoknya di sanalah pengalaman terbaik buat Ella. Kemudian Ella juga semakin kesini, akhirnya waktu tugas akhir itu lebih tertarik dengan branding. Bentar dulu lah, sebelum lu sampai tugas akhir, gue tadi menarik gini, itu kan baru 2 angkatan, terus lu juga akhirnya punya minat ke PR itu tadi dari dari dosen lu ya, Yesi kan? Apa ya? Berarti lu triggernya tertarik dengan PR itu kan berarti dari eksternal tuh, ya nggak? Kayak lu juga komunikasi kan bukan dari lu nya sendiri tuh, jadi bukan rencana lu sendiri tentang komunikasi, tapi lu gimana bisa mengubah, artinya lu dapat itu semua tuh dari eksternal yang lu tadi nggak tahu apa-apa dari eksternal, tapi pada akhirnya lu menyukai, jadi akhirnya tuh menyukai itu kayak PR tadi gitu. Nah, itu cerita lu gimana tuh lo? Nah, sebenarnya sih salah satunya memang dosen-dosen di sana yang membuat Ella jadi lebih banyak ketertarikan lah untuk ilmu komunikasi. Kemudian Ella juga lumayan ya kategorinya, lumayan aktif di organisasi. Jadi memang pada angkatan 2010, angkatan Ella waktu itu, kita memang mencoba untuk membangun brand ilmu komunikasi UNAN. Nah, ya ketika itu kita mencoba untuk membangun brand ilmu komunikasi UNAN. Jadi emang lebih banyak event yang lebih banyak hubungan dengan media. Bahkan ada di 1 semester itu kita full untuk melakukan event, baik itu seminar maupun ya segala macam lah. Nah, di sana Ella mulai melihat gitu loh, rata-rata sih dari teman-teman setahu Ella yang Ella lihat itu mereka lebih tertarik kepada jurnalistik waktu itu, karena memang banyak media yang datang untuk melakukan event yang menjadi sponsor, baik untuk menjalankan program mereka di sana, dan kita menjadi layaknya I.O. ya kayaknya waktu itu. Nah, jadi teman-teman waktu itu masih tertarik dengan, maksudnya yang Ella lihat sekilas, mereka tertarik dengan jurnalistik. Nah, sembari Ella mencoba untuk mencari tahu nih PR itu sebenarnya seperti apa, karena kan dari awal tuh Ella ngelihat Ella lebih tertarik kepada PR gitu loh. Nah, Ella cari-cari tuh, searching, kemudian sempat magang di humas perhotelan, kemudian Ella lebih banyaknya sih ikut mencari tahu sendiri, dan juga faktor eksternal tadi. Faktor eksternal, orang-orang yang menurut Ella jadi panutan gitu. Jadi panutan, kemudian juga kayaknya sih lebih berjalan begitu saja sih Pak, mengalir. Jadi dari, kalau dibilang tadi faktor eksternalnya, memang pas pertama ya namanya anak mahasiswa baru ya, kita melihat lingkungan di sana, siapa sih yang menjadi icon, yang menjadi memang menjadi orang yang mempunyai faktor untuk menarik kita untuk menjadi suka dengan ilmu komunikasi gitu. Iya, karena berarti karena memang lu komunikasi, terus lu juga udah banyak cari tahu, termasuk lagi tadi PR, lu preferensinya dengan dosen-dosen tadi, terus lu juga gali, lu coba cari tahu semua mandiri, pada akhirnya lu milih PR, terus tadi juga pada akhirnya lu penelitian akhirnya, tugas akhirnya lu juga kaitkan hal yang punya relevansi dengan PR, yaitu branding kayak gitu. Iya, benar. Jadi memang
waktu itu Ella memang memfokuskan mencari apa saja yang menjadi ruang lingkup dari PR itu gitu loh. Makanya magang di humas perhotelan, kemudian juga banyaknya jadi di rumah itu salah satu lagi sih Pak, faktor internal. Jadi di rumah orang tua Ella kan basicnya yang laki-laki itu dosen. Oh. Nah, dosen. Jadi ketika beliau di rumah itu kita lumayan sering untuk diskusi terkait dengan yayasan beliau gitu. Jadi ibaratnya beliau mempunyai salah satu yayasan perguruan tinggi. Kemudian beliau sering nanya nih, maksudnya kalau untuk perguruan tinggi swasta di Kota Padang itu bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan kepercayaan atau minat dari masyarakat. Nah, jadi sembari itu, jadi kata Ella mengalir aja ketertarikan Ella untuk memilih atau jatuh cinta ke ilmu komunikasi itu sebenarnya mengalir aja karena terbiasa, jadi nyaman, ya sekarang jadi seperti ini gitu loh. Nah, jadi sering diskusi. Nah untuk mengangkat suatu produk atau perusahaan ya, kalau di sini kan jatuhnya suatu kampus. Nah, itu tuh kan berhubungan dengan yang namanya branding. Nah, jadi Ella mencoba untuk memberitahu, maksudnya mencoba untuk kalau gini gimana, bikin blognya, ini segala macam. Cuma memang Ella juga ikut praktek, misalnya kayak yang tadi katakan ikut dalam penelitian, ikut magang. Jadi memang faktor X dari luar, kemudian faktor X keluar gitu. Faktor X tadi Ella kasih lagi keluar gitu. Jadi prakteknya itu Ella magang, terus kemudian dapat ilmu ya kalau di kampus kan secara formalnya, kemudian ikut segala macam secara penelitian, pengabdian segala macam, ikut bikin event. Nah, itu yang Ella coba untuk kasih solusi ke orang tua gitu. Oh, berarti dari apa yang lu dapat, tapi lu juga mau itu membagikan ke orang lain ya, berarti ke tadi ke yayasan tadi ya yang punya orang tua tadi ya. Coba dari ilmu yang ini terus lu terapkan itu. Tapi habis lu itu berarti satunya kan udah selesai. Lu kepikiran untuk ngelanjutin kuliah lagi tuh apa triggernya? Nah, dari dulu memang Ella anaknya dapat dikatakan cenderung manut sama orang tua. Jadi sebenarnya sebelum lulus itu Ella udah mikir, karena memang dapat enaknya jadi seorang humas di perusahaan, waktu itu di perhotelan. Jadi Ella pengen kalau tamat nanti kuliah mau mau jadi humas di salah satu perusahaan bagus lah gitu kan. Nah, cuma waktu itu kan Ella tamat di akhir tahun 2014. Nah, tamat di tahun 2014. Nah, kemudian Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, April Ella coba untuk pergi ke Jakarta. Memang khusus untuk mencari tahu nih, ada nggak lowongan di humas perusahaan. Nah, tapi Ella maksudnya orang tua inginnya itu Ella ngelanjutin S2. Jadi sembari pergi ke Jakarta itu sebenarnya untuk tes IELTS waktu itu, untuk persiapan sekolah di
luar. Jadi Nah, maksudnya karena lu pengen nyari info dulu, lu pengen ya lihat kampus, cari tahu dulu kampusnya itu. Ya artinya nggak niatan itu ada, tapi lu pelan-pelan dulu stepping. Tapi ternyata orang tua lu, wah nanggung kalau cuma gini, mending sekalian aja kayak gitu ya. ya mungkin kalau dari orang tua sih gitu. Cuma kelihatannya Ella emang mau S2 gitu loh. Padahal sebenarnya Ella mau coba untuk kerja. Jadi waktu dilepas ke Jakarta itu, memang orang tua taunya Ella mau ngurus S2. Jadi ya udah ikut tes IELTS di Jakarta gitu kan. Kemarin udah daftar juga nih, udah nyiapin semua bahan, mau kuliah di luar. Kemudian kan untuk tes itu kita dapat jadwalnya itu bulan Mei atau Juni gitu. Jadi ada waktu di Jakarta untuk nunggu jadwal tes. Nah, untuk 1,5 bulan itu Ella bareng teman itu ikut job fair. Nah, ternyata ada salah satu perusahaan swasta di Jakarta itu yang nyari PR, benar-benar nyari tim PR gitu. Nah, akhirnya Ella melamar, awalnya nggak mau nih ngasih tahu ke orang tua kan, melamar, ternyata keterima. Nah, waktu itu semacam perkenalan lah, semacam uji coba selama sebulan uji coba di sana. Akhirnya Ella kasih tahu kalau Ella mau kerja dulu gitu, mau coba. Ternyata berjalan seminggu pelatihan segala macam, ternyata perusahaannya yang nggak sesuai dengan naluri sih jatuhnya, bukan. Kalau passionnya sih hampir sama ya, karena tugas dari PR tuh kan ya gitulah, untuk komunikasi keluar dan ke dalam gitu kan. Intinya bahwa dari perusahaan tuh ya something happen yang akhirnya lu reconsider lagi ya. Yes. Kemudian pertimbangin ya udah, karena memang mereka bilang kalau memang kalian di masa uji coba ini tidak merasa sesuai dengan pekerjaan di sini, kalian boleh keluar gitu. Jadi memang pada dasarnya sih tidak ada kontrak dan Ella bisa keluar kapan saja. Tapi di sana lumayan dapat ilmu lah gitu kan. Cuma memang tujuan perusahaan itu yang tidak sesuai dengan naluri Ella gitu waktu itu. Nah, akhirnya berhenti, keluar, akhirnya Ella ikut tes. Waktu itu, sembari ikut tes itu, Ella juga ngeyakinin orang tua nih, daftar S2 di beberapa universitas di dalam waktu itu. Nah, salah satunya keterima, dan itu harus daftar ulang di bulan Juni waktu itu. Jadi ambigu gitu kan. Nah, kayak apa sih namanya? Kayak mau coba ke dunia kerja, tapi langsung dapat pengalaman yang nggak bagus. Kemudian ya udah pasrah karena ini udah ada penantian. Jadi kalau keluarga Ella tuh kayak kalau ada sesuatu rezeki datang atau misalnya kita dapat sesuatu itu jangan disia-siakan gitu loh. Jadi ya udah daftar dulu aja gitu. Jadi orang tua Ella bilang ya udah daftar dulu aja, nanti kalau misalnya tes IELTS-nya cukup untuk daftar di luar, kita lanjut keluar gitu. Jadi jangan sampai yang ini lepas, yang ini belum tahu. Jadi kayak gitu Pak. Iya, kesempatan akhirnya, ya. Jadi jangan hilang kesempatan sih. Jangan disia-siakan kesempatan gitu. Akhirnya ya udah ikut. Terus karena waktu itu bulan Juni itu Lebaran akhirnya pulang. Habis pulang ya udah langsung ikut matrikulasi. Jadi ikut matrikulasi. Ya udah, akhirnya jalanin aja. Jadi kebanyakan kayaknya apa ya?
bukan pilihan utama deh jatuhnya kalau lihat. Berarti setelah lu S2 itu udah terpikir, waktu kuliah S2 tuh udah terpikir ini belum sih, habis S2 nanti kira-kira bidang pekerjaan nanti mau apa? Udah pernah terpikir? Nah, jadi waktu udah disuruh S2 itu sebenarnya udah direncanain buat jadi dosen. Oh, oke. Jadi memang udah dari awal udah ada arah ke sana gitu ya untuk jadi dosen. Tapi menariknya nih, nah ini gue flashback dikit biar e-commerce tahu mungkin. Jadi pas 2000 berapa? 2017 ya lah ya. Waktu itu gue masih di Prodi, terus gue dikasih tahu gitu, oh ada kandidat ya, walaupun sebenarnya kan waktu itu peruntukannya mungkin bukan langsung ke e-com kan ya lah ya waktu itu ya. Gue dikasih CV-nya Ella tuh, gue liat, wah ini fresh grade, terus juga IPK-nya di atas 3,5 kalau gue nggak salah ingat. Gue ngeliat buka transkrip gitu, wah ini kayak golongan yang anak cum laude nih, anak pintar. Terus juga ya gue tadi di awal sebenarnya Ella juga udah bilang kan, pas gue ngeliat gitu, wah di Unan ini jangan-jangan dosennya teman gue pas lu pertama kali apa ya waktu itu, let's say itu gue interview nggak sih lah, gue juga lupa 2017. Aju sih kayaknya nggak ada deh. Iya, waktu itu langsung micro teaching. Oh, lu langsung presentasi ya? Lu langsung presentasi. Waktu memang melangkahkan kaki ke kampus, waktu itu tuh apa memang niatan lu yang dari awal tuh masih tetap bulat gitu, atau agak sedikit ragu, aduh beneran gak ya gue jadi dosen? Ya, sebenarnya itu sih yang sebenarnya tuh cerita ini tuh baru ke suami waktu itu belum jadi suami kan. Nah, jadi waktu itu Ella bilang, bener nggak ya Ella bakalan jadi dosen gitu loh. Karena kan sebenarnya yang dari keinginan sendiri itu sebenarnya mau di perusahaan gitu loh, mau yang benar-benar apa ya, praktisi lah jatuhnya ya, lebih ke praktisi. Nah, cuma memang karena itu tadi pas S1 Ella punya hubungan baik dengan dosen, jadi beliau mempercayai waktu itu, untuk istilahnya jadi asdos lah gitu kan. Jadi pernah masuk kelas, kemudian pernah ngasih tes, kemudian meriksa ujian, itu udah lalui sebenarnya. Perannya lu udah dikasih kesempatan untuk menjalani peran ya, walaupun sebagai asisten dosen ya waktu itu. Ya, benar. Ya walaupun nggak sering lah ya, maksudnya dalam artian karena waktu itu pembukaan asdos itu kan ada yang formal, yang dari universitas, ada yang hanya diambil oleh dosen tertentu gitu loh, maksudnya personalnya dosen lah gitu yang narik. Nah, waktu itu lah dapatnya ya yang itu, jadi memang untuk pertemuannya pun nggak dibagi dua atau segala macam, cuma misalnya beliau berhalangan Ella masuk, atau misalnya beliau ngasih mandat lah, ibaratnya kan mandat untuk ngasih kuis, untuk meriksa ujian segala macam, sebenarnya itu udah jalanin gitu loh. Jadi kalau untuk dunia dosen mas sebenarnya udah cukup paham, tinggal prakteknya gitu, karena memang orang tua juga dosen, jadi dari kecil itu udah sering lah gitu kan ngelihat peran dosen itu di orang tua gitu. Nah, jadi waktu untuk tamat S2 waktu itu Ella sebenarnya udah ngasih semua CV lah ke perusahaan dan juga universitas, memang kampus dan itu. Nah, sebelum ke IB itu Ella sebenarnya udah wawancara di beberapa universitas waktu itu. Nah, cuma memang karena mau lanjut lagi kuliah, waktu itu mereka nyuruh mintanya dosen tetap. Waktu itu dosen tetap, tapi Ella ngelamarnya sebenarnya dosen itu apa sih namanya? Honor. Ya, honorer. Nah, Ella ngelamarnya itu jadi, nah anehnya waktu tahu IB buka,
waktu tahu IB buka dan Ella sempat ketemu juga sebelumnya sama Pak Rektor. Beliau lah yang mungkin Pak Jo udah denger kan, beliau ngasih tahu waktu itu ada prodi baru gitu kan. Nah, maksudnya kalau dunia kampus mas sebenarnya Ella hanya dikasih tahu gitu loh, maksudnya dapat bimbingannya dari orang tua langsung kan. Jadi mau nggak mau, oh iya, ini bagus loh peluangnya ini segala macam. Oh ya udah deh coba gitu. Akhirnya masukin lamaran ke IB, dipanggil ya masuk gitu. Padahal juga awalnya itu maunya kan dosen honorer doang gitu. Cuma ya udah deh coba aja gitu. Tapi lu sempat nanya sama Eci nggak? Nanyanya sih bukan masalah teknis sih, cuma yang kayak karena memang waktu itu karena manggilnya mem ya, karena mem waktu itu taunya Ella udah stay di Jakarta. Jadi ya udah, sebenarnya waktu itu Mem udah mau narik ke Unan. Maksudnya Mem nawarin, masuk deh. Maksudnya balik lagi lah ke alma mater gitu kan. Cuma Ella memang stay di Jakarta. Jadi Mem, Ella mau coba di sini, ya udah coba aja gitu. Impresi lu waktu menginjakkan kaki pertama kali di IB apalah? Ini sedikit menjadi kenangan sih menurut Ella, karena beliau bilang kayak gini, ketika kamu masuk dan jadi dosen, sebelum kamu masuk dan menjadi dosen IB, kamu boleh lihat dulu kampusnya. Jadi ketika kamu masuk ini, kamu harus ibaratnya jatuh cinta dulu sama kampusnya gitu loh. Jadi waktu itu Ella langsung disuruh untuk keliling kampus sama Pak Rektor. Ella di sini kayak, maksudnya kalau yang sebelum-sebelumnya kan ikut interview formal segala macam, kemudian nanti dikasih tahu ya selanjutnya seperti apa gitu. Tapi kalau yang ini enggak, kalau yang ini malah ya udah kamu coba keliling dulu kampus, kalau kamu udah jatuh cinta, boleh kamu masuk gitu loh. Ya Pak, gitu. Jadi waktu itu yang menjadi maksudnya tuh kayak first impression-nya Ella buat ke kampus IB itu kok jadi berbeda gitu dengan kampus-kampus yang lain. Ya lebih touchy lah ya istilahnya, dengan pendekatan yang beda gitu. Ya makanya ya udah, ternyata dapat pengalaman 2 tahun lah di sana. Terus waktu lu pertama kali itu tuh gue kasih kelas lo angkatan 2018 ya, PIK ya, antar ilmu komunikasi. Nah lu atau gini, selama lu ngajar tuh sama di IB kemarin itu apa yang pengalaman buat lu, apa yang berkesan gitu? Sebenarnya kalau untuk berkesan sih banyak Pak, cuma yang menjadi pelajaran sih jatuhnya, pelajaran buat Ella itu trik untuk memahami sih, bukan mendekatkan diri tetapi lebih kepada memahami mahasiswa. Karena memang kalau untuk jujur mahasiswa di PTN dan di PTS itu jauh berbeda. Karena apa bedanya? Ceritain lah. Nah, nggak tahu lah sih ya. Jadi mungkin karena background Ella itu dari PTN dan Ella memang ketika ditakdirkan untuk menjadi dosen itu kayak udah mempersiapkan diri gitu loh Pak. Kayak gue harus bisa memahami mahasiswa gitu loh. Jadi dalam pikiran Ella tuh cuma itu. Jadi ketika Ella berhadapan langsung dengan mahasiswa untuk pertama kali yang secara formal ya, sebagai dosen gitu loh, itu ngalamin yang namanya down gitu loh, segala macam, itu benar-benar Ella persiapkan Pak. Downnya lu kenapa bisa down tuh lah? Downnya karena dapat beberapa pertemuan itu mendapatkan mahasiswa yang sulit untuk dikendalikan ketika belajar gitu loh. Dalam arti itu apa? Mereka berisikah atau apa? Ya, lebih banyaknya sih mereka lebih yang kayak nggak peduli. Terus misalnya mungkin nganggap Ella dosen baru kali ya, terus masih muda lah dalam dunia perdosenan gitu. Jadi kayak
dianggap sepele lah buat mereka gitu. Terus yang mereka sulit dikendalikan salah satunya mungkin yang bukan jurusan ilmu komunikasi. Karena memang waktu itu syukurnya dibalik itu ya, untungnya dibalik itu Ella dapat mahasiswa baru. Ya. Jadi ibaratnya lu sama gua sama-sama anak baru loh di kampus gitu. Jadi kita sama-sama untuk beradaptasi di lingkungan kampus gitu. Jadi, nah trik Ella pertama kali waktu itu memang evaluasi sendiri ya, evaluasi nyampe rumah, kenapa ya seperti ini. Terus pertemuan kedua coba lagi, dapatlah titiknya Ella waktu itu mencoba untuk memposisikan sebagai mahasiswa. Ella bilang kayak gini, berarti dulu saya menjadi mahasiswa dan berisik di kelas atau nggak mendengarkan dosen semarah ini gitu loh. Nah, jadi Ella cobalah untuk menjadi posisinya mahasiswa. Ella coba untuk pahami mereka, terus Ella coba untuk cari tahu gitu. Mereka cara belajar yang mereka sukai seperti apa sih gitu. Mereka pahamnya bagaimana sih gitu. Bapak mungkin bisa tanya ke angkatan 2017 ya, waktu itu yang pertama kali 2017 itu Ella mungkin dapat dikatakan sering diam di kelas. Waktu itu masuk pertama kali Ella udah ngajar dasar-dasar logika angkatan 17 dong. Oh 17 ya, sorry 17. Iya. Terus. Ya, jadi waktu itu Ella sempat sering diam karena udah nggak tahu. Karena tipikal Ella tuh nggak bisa marah sebenarnya Pak. Marah yang untuk melontarkan itu nggak bisa kan, karena tadi di awal Ella udah bilang kan memang Ella lebih sukanya itu komunikasi tertulis. Dari dulu tuh bahkan ngungkapin ya namanya anak kecil ya, dimarahin sama orang tua. Terus Ella jatuhnya itu ngungkapin lewat surat. Tapi suratnya dititipin di atas meja makan. Gitu dulu. Iya. Jadi kalau untuk tulisan pribadi sebenarnya udah banyak banget gitu. Karena memang tipikalnya seperti itu gitu. Nah, waktu itu Ella udah nggak gimana ya, nyari cara buat deketin mereka itu susah gitu loh. Sampai yang udah ngajarin, maksudnya pengennya itu mereka tuh tidak hanya menerima teori saja gitu loh, pengennya itu. Nah, jadi Ella coba cari cara buat gimana sih ini mereka buat paham apa yang Ella sampein gitu kan. Akhirnya di beberapa pertemuan itu Ella coba untuk diam, benar-benar diam Pak di kelas, benar-benar diam. Sampai akhirnya yang menjadi biang di kelas, menjadi orang-orang yang menjadi ketuanya lah buat cari keributan di kelas. Nah, sampai waktu itu sebelum mereka bubar, mereka menemui Ella secara personal. Nah, di sanalah Ella coba buat masukin semuanya. Sampai akhirnya Ella punya pengalaman, dari pengalaman buruk menjadi pengalaman yang nggak bisa Ella lupain. Jadi misalnya gini nih, misalnya si A dapat ya kan mungkin wajar lah ya, beberapa dosen yang memberikan penilaian buat si A gitu Pak. Tapi Ella malah tertarik buat deketin si A gitu. Sampai akhirnya waktu itu terakhir mereka udah semester berapa, itu malah apa yang dikasih penilaian dengan dosen-dosen lain itu nggak sama sekali ada ketika Ella yang di dalam kelas gitu. Tapi kenapa sebenarnya waktu itu iya gue juga tahu juga, pernah dengar cerita informasinya, gue tahu belakangan sih. Jadi kayak lu dibilangnya sih bukan marah di kelas, enggak, tapi ya karena mungkin lu diam jadi anak-anak pada makin ini gitu, makin jadi gitu ributnya. Itu gue dapat informasi. Cuman kenapa sih lu nggak ngomong pada saat ngomong ke gue lah? Nah, waktu itu gini Pak, waktu itu Ella mikirnya gini, Ella juga dalam proses adaptasi. Jadi Ella berusaha untuk cari cara sendiri tanpa memberitahu, sampai dengan rekan-rekan yang lain
setelah mengajar itu Ella nggak pernah yang terlalu curhat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kecuali mereka bilang kalau misalnya udah kelewatan, baru Ella misalnya dapat misalnya dapat obrolan yang sama lah gitu, baru bisa kebuka gitu. Tapi kalau misalnya waktu pertama-tama itu Ella mencoba untuk cari tahu sendiri gitu, gimana sih caranya buat memahami mereka. Setidaknya mereka nggak perlu terlalu menghargai atau menghormati Ella sebagai dosen sih sebenarnya. Cuma mereka harus dapat nih apa yang Ella sampaikan hari ini itu bisa kepake gitu. Nah itu sebenarnya kan memang tujuan dasar dari seorang dosen sebenarnya kan semua ada gitu, seperti itu Pak. Cuma pada saat itu nggak tahu kenapa Ella pengen seperti itu gitu, sampai benar-benar ngasih sesuatu dari yang paling sederhana sampai mereka benar-benar mengerti gitu. Burnout-nya lu tuh pas di momen yang mana sih, Pak? Jadi memang benar-benar apanya Pak? Emosi lu yang udah tingkat tinggi banget terhadap anak-anak. Kalau gua sih udah sering, mereka udah tahu. Tapi kalau lu tuh yang memang benar-benar emosi lu yang memang benar-benar memuncak itu sama e-commerce tuh apa sih? Nah sebenarnya yang memuncak banget itu pada saat pertama Ella masuk juga sih Pak. Oh karena kaget itu ya? Angkatan 2017 sebenarnya. Karena kaget sebenarnya. Cuma yang paling berkesan itu juga di 2017. Karena mungkin untuk angkatan selanjutnya itu Ella udah paham. Maksudnya dalam artian ya ketika mereka yang berbicara atau misalnya mulai itu ya udah Ella dengerin gitu. Tapi ketika maksudnya gini, mungkin mereka lebih susah masuk ke tahap adaptasinya Pak, karena mereka kan lingkungannya baru dari SMA ke kuliah gitu loh. Jadi itu yang membuat Ella untuk ikut dalam dunia mereka. Jadi waktu itu pernah salah satu rekan kerja di IB bilang kayak gini, lu ngapain sih? Harusnya lu marah deh katanya gitu kan. Harusnya ini ntar mahasiswa lu malah melunjak gitu kan, malah nggak menghargain lu gitu. Terus bilang kayak gini, enggak, ketika kita untuk masuk ke mereka, kita harus paham dulu apa yang mereka mau, apa yang mereka tuju, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana cara mereka gitu. Dan menurut Ella itu tuh lebih efektif pendekatannya dibanding di awal Ella udah marah-marah, tapi nggak dapat gitu loh. Jadi bahkan mungkin ya Pak kalau dilihat sekilas itu karena maksudnya yang menilai dan yang melihat kan sebenarnya orang lain ya. Jadi yang memberikan statement juga rekan-rekan yang lain gitu loh, yang bilang kalau Ella tuh kayak menjadikan maksudnya gini, tidak ada dinding pembatas antara dosen dan mahasiswa. Makanya sempat dibilang waktu itu, lu juga sih katanya kan, lu juga sih nggak tegas, kok nggak marah di awal, kok nggak gini segala macem gitu kan. Tapi menurut Ella itu bukan hal yang salah gitu loh. Maksudnya dengan Ella seperti itu, tujuan Ella sampai. Kayaknya gue ngerti itu siapa yang ngomong lah. Iya. Berarti lu emang ketemunya ya tadi angkatan 17 tuh karena memang lu sama-sama ya. Jadi mereka juga baru masuk, lu juga baru masuk, dan memang sama-sama lagi proses adaptasi semua, pada akhirnya lu bisa ketemu di tengah gitu. Tapi kalau antara e-commerce 2017, e-commerce 2018 yang lebih lu suka yang mana? Waduh. biarkan mereka tahu. Mana ya? Sebenarnya punya keunikan masing-masing sih Pak. Ya pilih. Keunikan masing-masing. Jangan main. Tapi kalau secara presentasi ya yang lebih dominan itu adalah emang seneng ngajar di 2017. Mungkin karena ikatan kita yang mulainya sama, kemudian waktunya juga udah berjalan kan, setahun 2 tahun. Jadi kalau untuk ngajar, Ella lebih suka di
2017. Tapi kalau untuk, maksudnya tuh benar-benar Ella tuh dituntut buat kreatif, baik dalam ngajar, ngasih kuis, segala macam, itu 2018. Jadi kalau 2017 nih ibaratnya anak baik-baiknya lah, yang rajin-rajinnya gitu. Tapi kalau 2018 ini anak-anak yang selalu ngasih suasana baru. Jadi mereka lebih kreatif sih dibanding 2017. Harapan lu buat mereka apa sih, La? Komers 2017-2018? Atau juga lu 2016 pernah ketemu juga nggak? Belum ya? Paling cuma ketemu-ketemu biasa gitu aja ya? Ketemu biasa dan paling di semester pendek. Ya, harapan lu buat e-commerce tuh apa sih, La? Sebenarnya lah nggak muluk-muluk ya Pak. Maksudnya dalam artian karena memang ini agak emosional sih. Karena memang IBI itu punya kesan tersendiri, terlebih lagi mahasiswa ilmu komunikasi itu benar-benar ngasih ruang yang di dalamnya tuh banyak kenangan gitu, ruang yang ketika Ella mampir lagi tuh Ella ngerasain suasananya gitu loh. Makanya mungkin dapat dikatakan mungkin dibalik Ella punya kerjaan lain juga habis resign, di samping itu Ella juga nggak sempat gitu loh, maksudnya dalam artian menjalin komunikasi sama mereka juga nggak terlalu intens lagi gitu loh. Dulu masih mungkin di Instagram atau misalnya di WhatsApp masih lah komunikasi gitu loh. Sekarang itu makin jarang, tapi ketika Ella masuk lagi ke ruang kenangan itu ingat mereka itu benar-benar bangkitin suasana waktu itu gitu loh. Mereka benar, ada mungkin beberapa mahasiswa yang di luar ilmu komunikasi yang sampai sekarang itu menjadi salah satu orang yang ada di memorial sih Pak gitu. Jadi kalau ingat, jadi kepo Bu. Ada kan Ella ngajar jurusan lain juga waktu itu. Oh, iya. Skill. Jadi adalah beberapa mahasiswa yang memang ya punya kesan baik lah, yang bisa masuk dalam ingatan gitu loh. Berarti itu kalau anak-anak yang bikin lu emosi kira-kira anak-anak ikom atau yang di luar ikom? Oh, dominannya anak ikom. Karena lu ketemunya anak ikom. Thank you banget lah, kita bisa bincang-bincang, kita bisa ngobrol. Lu kangen ngajar nggak sih? Kangen sih, kangen. Apa yang lu kangenin kalau dari ngajar gitu? Ya dari profesi sebagai seorang dosen, apa yang lu kangenin sekarang? Yang paling kangen itu malah ngobrol di kelas, cerita yang sebenarnya sih ada kaitan dengan mata kuliah pada saat itu, cuma kita lebih ke ceritanya tuh lebih luas, terus misalnya lebih kepada pengalaman mereka, terus bercandaan mereka, tapi intinya tuh dapat gitu loh Pak. Oh, jadi lu mencoba ngasih contohnya tuh yang konkret dan juga relate gitu ya. Bukan cuma contoh-contoh tuh yang kontekstual, bacaan apa, tapi contoh yang konkret dan juga relate dengan merekanya. Tadi Ella belum sempat ngasih jawaban tentang harapan ke mereka sih. Ya, harapan ke mereka sih Ella cuma 2 kata sih Pak, sukses dan lebih mandiri. Karena ya mereka Ella lihat sampai pada proses bimbingan pun itu belum ada sisi mandirinya dari mereka gitu sebagai mahasiswa. Harusnya kan mereka yang cari tahu, mereka yang ya simpelnya aja masalah jadwal bimbingan, mereka juga masih yang bertanya sana sini. Nah itu yang belum dapat sih waktu itu. Tapi Ella nggak tahu sih kalau sekarang mungkin mereka lebih mandiri lagi atau udah bisa ngatur untuk keperluan mereka sendiri gitu loh. Oh. Jadi sukses dan mandiri itu sih yang menjadi highlight Ella buat e-commerce, karena dari segi
mereka sebagai mahasiswa yang aktif maupun gak aktif itu kurangnya sih mandiri, masih bergantung pada dosen-dosen mereka. Lah, ini kalau di Bincang E-commerce gue punya pertanyaan kunci, tapi gue disclaimer, gue kasih tahu di awal, ini harus lu jawab. Gue nggak ada jawaban, tapi harus lu jawab. Pertanyaan kuncian gue itu apa sih yang lu benci atau lu nggak suka dari gue? Waduh. Ayo, lu harus jawab. Ini pertanyaan kunci. Kenapa sih yang dibenci gitu loh? Ya, kenapa yang dibenci? Ya, gue anggap itu sebagai masukan buat gue sih. Kalau dibenci sih susah mikirnya, Pak. Benar. Ya, harus ada lah. Harus ada. Ibu nggak suka. Ya, kalau nggak dibenci berarti nggak disuka deh. Gue juga sebagai rekan kerja, tunggu dulu. Sebagai rekan kerja atau sebagai dosennya nih? Mahasiswa ya? Rekan kerja ya berarti ya? Ya, dalam konteks itu aja. Artinya sih sebenarnya gini sih lah. Selama memang ya waktu 2017 sampai dengan 2019 itu, selama memang kita ketemu, nggak tahu selama gue waktu masih jadi prodi juga, ya gue bukan manusia yang sempurna sih, mungkin banyak hal yang kurang kali dari gue gitu. Makanya pertanyaan kuncian gue tuh sekarang itu, apa sih yang orang nggak suka dari gue? Let me know. Utarakan aja lah. Ini mungkin lebih umum sih Pak. Kayaknya ya, yang Ella jawab ini mungkin lebih umum. Bapak itu selalu mikir buat nanggung resikonya sendiri. Ya. Jadi ketika itu lagi Bapak lakukan, Ella langsung menilai Bapak itu kayak nutup diri gitu loh. Sementara kan kita punya tim, ya itu sih ngerti. Yang Ella sempat, ya kenapa sih Pak Jo ngelakuinnya sendiri gitu, kenapa sih ininya sendiri gitu loh. Sebenarnya sih Ella belum begitu paham sih, karena maksudnya yang secara personal ya, Pak Jo orangnya gimana, karena itu tadi Ella punya penilaian sendiri, Pak Jo itu lebih tertutup orangnya gitu loh. Jadi kalau secara rekan kerja maupun secara senior di kampus ataupun secara hubungan lebih tepatnya hubungan kekeluargaan di ilmu komunikasi lah gitu. Bapak itu ya udah sesuai dengan status Bapak sebagai ketua gitu. Jadi kalau buat yang dibenci saya nggak dapat sebenarnya, cuma penilaian secara umum karena mungkin ada beberapa faktor atau beberapa kejadian yang pernah juga Ella temui, Ella rasakan, bahkan Ella dengar gitu. Jadi Bapak itu memang sedikit karena punya pemikiran sendiri tentang ya udah resiko gua yang tanggung. Ya. Tugas gue yang tanggung. Nah itu sih yang sebenarnya mungkin bisa menjadi evaluasi buat Bapak ke depan. Itu betul lah. Itu memang. Ya makanya tadi kan bener kan pertanyaan kuncian gue bahwa gue juga manusia gitu. But again lah, gue thank you banget ya. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol akhirnya dari 2019 padahal. Nah Pak, Ella pengen tahu deh Pak, maksudnya ini kan lumayan ya, dari terakhir di IB setelah Ella resign, ada nggak mahasiswa atau mahasiswa sih jatuhnya, mahasiswa yang menyampaikan kesan atau penilaian gitu Pak? Maksudnya menurut Ella ini akan menjadi, kalau misalnya buruk bisa diperbaiki, kalau baik bisa dipertahankan. Kalau ada nggak? Lu kan berarti karena waktu mepet, jadi belum sempat nanya-nanya ke mahasiswa. Sebenarnya kan lu
Agustus 2019 kan mulai terakhir kan. Iya, jadi kan waktu itu masanya kan lagi libur gitu loh. Jadi memang Ella terakhir itu kan karena memang pengurusan retire-nya itu 1 bulan terakhir, dan Ella juga nggak sempat Eva. Maksudnya biasanya itu Ella kalau udah terakhir kelas pasti nanya gitu loh, evaluasi lah buat diri sendiri dari mahasiswa gitu. Jadi waktu itu nggak sempat gitu loh. Jadi Ella pengen tahu nih apakah ada kesan buruk ataupun baik yang disampaikan mereka gitu. Kalau informasi, karena waktu itu tuh apa istilah itu kayaknya nggak proper banget bro. Waktu itu cuman lu sama Irfan sama suami lu tuh kita cuma ketemu di lapangan ya, karena gue panitia PKK waktu itu hari terakhir kan. Iya. itu sumpah nggak proper banget. Lu udah foto-foto lantai 7 tapi ketemu gue cuma di lapangan. Iya, Tapi benar. setelah itu tuh ya kalau informasi yang gue dapat dari anak-anak sebenarnya kalau untuk catatan paling lebih ke ini bahwa lu handling kelas aja sih yang kesannya tadi, karena lu kalau memang emosi itu bukan yang langsung ekspresif gitu, tapi cenderung ke ini. Jadi ya ada mahasiswa yang beranggapan tuh kayaknya lu kalau untuk handling kelas kok kayaknya kurang tegas di kelas lah kalau bicara soal ribut ya. Oh lebih ke ini pada saat lu ngejelasin di kelas ya lebih ke suara aja gitu, kadang nggak nyampe ke belakang sih sebenarnya suara, ya lebih ke itu aja sih. Tapi kalau untuk metode pengajaran apa segala macam gue nggak nemuin ini sih. Bahkan waktu yang di beberapa kelas lu juga gue nanya ke mereka sih, mereka ngerasa, sempat gue cover beberapa kelas lu juga mereka ngerasa fine aja sih. Ya, tadi ya lebih ke itu lebih ke teknis. Bahkan ada juga sih yang lu September tuh sekitar akhir tahun kemarin lah itu ya, maksudnya masih ada 1-2 beberapa anak itu ya nanya kira-kira Miss Ella bakalan balik ngajar lagi apa enggak. Insyaallah ya. Kalau ada takdirnya dipertemukan kembali. Oh iyalah, ini aja kita udah ketemu kan setelah dari 2019 scheduling dulu saya minta ampun. Tapi kantor tapi di Jakarta kan, kantornya di Jakarta lebih juga atau udah yang mobile office kayak gitu? Mobile. Oh lah, once again gue thank you banget udah bisa ngobrol. Sama-sama. Ya terus lu juga dengan sibukan sehat selalu ya lah buat Ella sama Irfan. Salam buat yang lain di kampus. Oke lah. Iya ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Yuk, bye Ella. Bye.